kita mendukung adanya perubahan terhadap terhadap KUHP dan KUHP. Namun memang kita mendorong agar perubahan itu dilakukan dalam periode DPR yang mendatang. Tentu setelah kita kaji ulang terlebih dahulu draft yang ada dan kita pelajari kembali, kita lihat mana-mana yang kemudian menimbulkan kontroversi, termasuk juga adanya penolakan dari KPK karena ada keberatan bahwa beberapa poin-poin di dalam RUU KUHP itu melemahkan pemberantasan korupsi. Tentu hal ini tidak kita inginkan, karena itu biar ada kesempatan bagi kita semua untuk mengkaji ulang draft yang sudah ada, sehingga ketika pembahasan nanti hal-hal yang dirasa merugikan pemberantasan korupsi sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan legislasi nasional, salah satu poin yang juga menjadi penekanan dalam visi misi Jokowi JK adalah bagaimana kita membuat satu sistem legislasi nasional yang bersih, yang berintegritas, yang bebas dari perdagangan kepentingan dalam proses legislasi itu. Dalam visi misinya juga Jokowi JK membuka satu forum yang melibatkan masyarakat dalam memperkuat politik legislasi yang diajukan oleh pemerintah. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena dengan ada pelibatan masyarakat, maka hal-hal yang tadi dikhawatirkan oleh Kang Asep tadi bisa kita minimalisir, karena sudah ada dialog-dialog yang mendalam dengan masyarakat, segala kekhawatiran-kekhawatiran tidak terjadi, dan perdagangan legislasi itu juga bisa kita cegah sehingga tidak ada lagi jual beli pasal, jual beli ayat di dalam proses legislasi di DPR. Baik, Bang Hendy ada mau menambahkan? Saya hanya ingin menambahkan, karena agar tidak dikira bahwa hanya pemberantasan terhadap korupsi saja gitu ya, terhadap memberantas mafia peradilan, korupsi di lingkungan peradilan, ya, pemberantasan tentang penambangan liar yang menimbulkan kerusakan, kemudian pemberantasan kejahatan pencucian uang dan sebagainya, bahkan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba. Jadi Indonesia atau rakyat Indonesia melawan kejahatan narkoba itu jelas di dalam visi dan misi kami gitu. Baik, terima kasih. Dan berikutnya dari kubu Prabowo bagaimana? Pertanyaannya masih sama yang diajukan oleh Kang Asep. Ya. Jadi bagi kita itu yang paling penting adalah kemauan. Sebagus apapun konsep yang disampaikan, tapi kalau mindset cara berpikir dan kemauannya nggak ada, itu cuma akibat. Ini kemauan siapa yang Anda maksud? Dari semua kubu, betul-betul mau nggak sih untuk memberantas korupsi? Betul-betul mau nggak memperbaiki KUHP dan KUHP? Betul-betul mau nggak memperbaiki KUA Perdata, BW kita yang abad ke-17 punya? Jadi kalau dibilang nanti masa DPR yang akan datang, lalu kalau DPR yang sekarang bisa menyelesaikan, kenapa tidak? Kenapa undang-undang yang abad ke-17 itu masih kita pakai? Kenapa itu yang menjadi ujung tombak kita? Jadi saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh kubu dari Jokowi dan YK yang menarik sekali. Bagaimana kita mau berantas korupsi dengan sapu yang kotor? Sapu maksud Anda? Sapu yang kotor. Memberantas korupsi mestinya yang memberantas juga harus bersih. Kalau yang memberantas nggak bersih, bagaimana mau bersih? Maksud Anda yang nggak bersih ini siapa, Pak? Siapa aja, khususnya penegak hukum. Pak Munir. Tadi Pak Munir sebentar. Tunggu. Ini hak saya. Ya, tadi disinggung oleh rekan saya Henry Yosodiningrat bahwa penegak mafia peradilan, di situ ada penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Bagaimana mau memberantas korupsi kalau yang tiga ini, yang kata istilah rekan saya tadi mafia peradilan itu korup semua? Apanya yang mau diberantas? Ya mereka lah, Pak. Ya kalau kita mau bisa memperdagangkan perkara, apanya yang mau diberantas? Nah, untuk itu tidak ada jalan keluar. Yang harus dibersihkan sapunya, penegak hukumnya harus bersih. Gimana caranya, Pak? Ya ini harus dirubah. KUHP dan KUHP menurut Anda? Ya, harus memberikan sanksi bagi penegak hukum yang melanggar undang-undang sesuai dengan pasal 27 konstitusi kita. Saya minta tanggapan. Asas equality before the law. Kesamaan depan hukum harus wajib. Tadi disinggung oleh Asep, saudara Asep. Mau nggak presiden janji, calon-calon presiden yang sekarang ini mencalonkan, kalau dia atau keluarganya tersangkut kasus korupsi atau pidana, dia menyerahkan diri. Menurut Anda Pak Prabowo Hatta mau nggak? Saya minta harus mau.
Saya minta harus mau. Oke, Kalau baik. nggak saya- Pak Mahfud tolong Kalau nggak singkat saya saja mundur jadi pendukung. tambahan. Kalau nggak saya mundur jadi pendukung. Kita catat ya Pak ya. Harus mau. Oke. Jadi harus ada Pak Mahfud, komitmen. silakan. Kalau keluarga Baik. saya, kalau diri saya sendiri terkena masalah hukum, Baik, saya Pak siap Mudir, untuk Pak Nurban diberikan silakan. sanksi bagi hukum. Kita bagi juga waktu kesempatannya Jadi, untuk Pak Mahfud. koalisi Prabowo Hatta ini namanya koalisi merah putih. Heeh. Pak Nudirman pakai merah, saya pakai putih. Ya, jadi sudah pas ini. Nah, koalisi ini adalah koalisi partai politik. Mhm. Kasus korupsi di misalnya yang sekarang tadi diangkat Kementerian Agama, itu korupsi di Kementerian Agama, bukan di partai politik. Mhm. Walaupun menterinya dari partai politik. Dan Ketua Parpol. Ya, makanya Pak Prabowo tidak koalisi dengan Kementerian Agama, koalisinya dengan partai politik. Tapi tersangkanya kan Beliau Surya maju Dharma Ali menjadi bukan? capres dengan satu komitmen. Kalau kita lihat visi misinya adalah bagaimana ketika beliau memimpin dengan ketegasan beliau, dengan kecerdasan beliau, ini akan membersihkan kasus-kasus korupsi secara sistemik. Nah, idenya secara lebih detail ini ada di kepala Pak Nudirman, ya. Ini detail, tapi waktu kita pasti nggak cukup untuk Iya. itu. Oke. Baik. Silakan Saya ditanggapi. tambahkan. Menjawab apa yang dikatakan oleh rekan saya Nudirman Munir soal kemauan untuk merubah, memperbaiki undang-undang itu tadi. Kenapa saya khususnya yang minta kepada teman-teman di Komisi 3 sejak ketika mulai kalian sibuk kembali ke dapil untuk mempersiapkan pencalonan kembali. Iya. Sementara saya melihat sudah tidak efektif. Saya khawatir kalau diforsir sementara dia menentukan nasib bangsa. Saya termasuk orang yang lobby teman-teman di Komisi 3 agar jangan kalian paksakan. Karena Ketok saya tahu palunya. persis isi dari rancangan undang-undang itu. Berilah kesempatan kepada kepada anggota-anggota DPR periode 2014-2019. Itu tujuannya justru karena kemauan yang sangat luar biasa untuk memperbaiki peraturan itu. Itu yang pertama. Baik. Yang Baik. kedua, Oh, masih ada yang kedua. Singkat saja, Pak. kaitannya dengan bagaimana kita bisa, apanya lagi yang mau ditertibkan, apalagi yang mau diberantas kalau semua penegak hukumnya mafia peradilan ikut dan sebagainya. Ya justru itu oknum-oknum yang ada di pengadilan, oknum penegak hukum dari tingkat dari penyidik, oknum jaksa, oknum advokat, itulah yang harus kita bersihkan. Kita mulai dari diri saya sendiri. Saya sebagai advokat, 37 tahun saya praktek sebagai advokat. Saya tidak pernah tahu yang namanya masuk ke pengadilan tipikor. Saya tidak pernah membela perkara narkotik sejak saya membentuk Granat. Itu Baik. komitmen. Baik. Jadi kita harus mulai dari diri saya sendiri. Dan sumpah saya hanya satu Iya. yang saya pastikan. Ketika saya pencalonan di DPR RI, saya haramkan diri saya untuk korupsi. Jangan kalian layat saya kalau saya mati, kalau saya korupsi. Baik, kita Itu bicara yang harus juga kita soal wujudkan. Kita mulai catatan. dari diri sendiri dulu. Baik. Dari ICW sendiri yang belum bicara tinggal yang dari ICW. Silakan Emerson. Yang mau jadi presiden Pak Henry Yasodiningrat katanya. Ya, saya senang statementnya Bang Munir. Jangan sampai kayak konsep tapi minus miskin Action. implementasi gitu ya. Nah, yang parah lagi kalau nggak ada konsepnya sama sekali gitu ya. Itu lebih parah, implementasi juga agak susah. Nah, saya coba cermati dari beberapa visi misi atau program capres-cawapres gitu ya. Untuk isu korupsi tidak ada satupun di antara dua calon ini yang menyebutkan visi misinya berkaitan dengan isu korupsi. Bicara soal korupsi itu ada di program, rencana program strategis dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua catatan saya, tidak ada satupun di antara capres ini yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa gitu ya. Dan kemudian yang juga kita prihatinkan yang terlewat juga soal isu pendidikan anti korupsi tidak masuk di sini. Nah, kedua calon gitu ya, baik Jokowi JK atau Prabowo Hatta gitu ya. Saya tidak mau menyingkat jadi Prahara gitu. Baru disingkat. Ya, itu menempatkan isu pencegahan dan penindakan kasus korupsi. Betul ada. Cuma memang harus saya katakan lebih komprehensif kubu Jokowi JK ketimbang Kenapa Anda katakan itu lebih komprehensif? Pertama begini, Silakan yang ditanggapi. paling simpel. Dari saya coba cek semua kedua kubu ini, Jokowi JK kata korupsi disebut 21 kali. Sedangkan Prabowo Hatta hanya 5 gitu ya. Kemudian dari sisi keseriusan gitu ya, Jokowi JK 41 halaman Prahara.
Prabowo Prabowo Hatta. hanya 9 atau 10 halaman. Dan saya agak curiga gini, yang dikatakan Pak Nudirman Munir, Bang Mahfud, saya sepakat gitu, semangatnya bagus gitu. Tapi tidak terjawab di visi dan misi program dari Prabowo Hatta. Jangan-jangan waktu itu belum dilibatkan gitu, karena memang ini kan injury time nih. Golkar masuk injury time, PKS juga masuk injury time. Jadi sebelum mereka menyusun program ini, saya melihat kok nampaknya ada sangat miskin terhadap gagasan gitu. Memang isu ini isu besar tapi tidak komprehensif seperti itu. Baik, saya langsung minta tanggapan Anda. Iya. Satu pesan saya, Mas Emerson ini jangan suuzon dulu. Karena berprasangka baik ini bisa menggiring kepada kampanye hitam tadi yang dikritisi Bang Henry ya. Itu nggak boleh. Visi misi ini disusun bersama. Semua partai politik yang mau masuk hari Senin, yang mau masuk hari Jumat, Sabtu itu duduk bersama dan disepakati, makanya didaftarkan kan baru tanggal 20 gitu ya. Nah, memang visi misi Pak Prabowo itu 9 halaman. Karena visi yang ingin kami sampaikan tidak perlu berpuluh-puluh halaman, tetapi visinya mudah dicerna, mudah dibaca, mudah difahami. Apalagi kebanyakan masyarakat kita ini kan ya menginginkan bahasa yang mudah. Tetapi kenapa 9 halaman tidak? Kalau saya dengar katanya Pak Jokowi 40-an sekian halaman begitu ya visi misinya. Karena yang terpenting bagi bangsa Indonesia bukan lagi kalimat-kalimat tertulis. Buku sudah begitu banyak dibaca oleh rakyat negeri ini, tetapi yang ditunggu, yang dibutuhkan adalah sosok kepemimpinan yang kuat, sehingga kata korupsinya cukup 9 kali, bukan sekian puluh kali, tapi implementasinya bernilai puluhan kali. Dan itu membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, yang menurut kami dan Pak Nudirman Munir ini, ya, itu ada pada sosok Pak Prabowo. Oke, baik. Nanti kita juga dengarkan apa pesan dari masyarakat. Kita akan lanjutkan Forum Indonesia pemirsa sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV.